Ibnu Hajar, kenapa panjenengan kok berdiri? Katanya tidak boleh. Bagaimana saya tidak berdiri? Rasulullah hadir di hadapan saya. Ini walaupun cerita ini walaupun tidak bisa dibuat hujjah. Seandainya mereka saling menghormati kepada kita, kita juga menghormati kepada mereka. Kita tidak pernah kok mengatakan mereka ini dengan hal-hal yang sangat kejam, tidak. Justru mereka yang menyatakan kita kejam. Bahwa pada prinsipnya peringatan Maulid Nabi ini tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Bahkan muridnya, ulama-ulama yang diklaim sebagai orang anti maulid ini justru sekarang sudah mulai moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Nusia TV dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam dialog keagamaan hanya di Nusia TV Dakwah Bil Hikmah. Kali ini kita akan membahas mengenai Maulid Nabi, di mana Maulid Nabi ini adalah salah satu momen yang kita rayakan setiap tahunnya. Perayaan Maulid Nabi dinilai sebagai momen untuk mengingat dan memuliakan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai problematika perayaan Maulid Nabi ini. Tidak sedikit masyarakat yang memperdebatkan masalah Maulid Nabi ini. Nah, di sini juga sudah bersama kami narasumber yang pastinya luar biasa. Beliau adalah sekretaris dari Forbinu, Forum Pintara Nusantara, dan juga anggota Aswaja NU Center. Beliau adalah Ustadz Ahrori Dhofir. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan seberapa pentingkah kita sebagai umat Islam merayakan Maulid Nabi ini? Monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Nusia TV dimanapun Anda berada, mengenai peringatan Maulid Nabi ini, kalau tadi ditanyakan seberapa pentingkah peringatan Maulid Nabi, bagi saya peringatan Maulid Nabi ini sangat urgent sekali dan sangat penting sekali. Paling tidak ini adalah ada momentum yang sangat luar biasa. Walaupun hanya 1 tahun sekali kita peringati, namun pada prinsipnya memperingati Maulid Nabi ini tidak harus di bulan Rabiul Awal ini, tidak. Akan tetapi setiap hari pun kita diperbolehkan untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang pada prinsipnya itu menunjukkan kebahagiaan kita sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad, atas kelahiran baginda Rasulullah yang telah mengantarkan kita semua untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Itu yang paling penting. Kalau tadi ditanyakan seberapa penting, karena walaupun bagaimanapun juga diakad atau tidak, nenek moyang kita, juga kita semua ini bisa mengenal kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya berkat jasa beliau. Ya, seperti itu. Juga kita membahas mengenai hukum legalitas syariahnya mengenai Maulid Nabi ini, karena banyak sebenarnya Maulid Nabi ini banyak sudah dijelaskan atau disampaikan oleh berbagai ulama, tapi banyak masyarakat yang kurang lah untuk memahaminya. Nah, sebenarnya adakah dalil yang spesifik atau dalil yang sahih dalam perayaan Maulid ini?
pada prinsipnya begini, dalam peringatan Maulid Nabi ini kita ya sangat disayangkan ya kalau menanyakan tentang dalil ya. Wong kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran baginda Rasulullah, aku ditanyakan dalilnya. Ini adalah apa ya, pertanyaan yang sangat lucu, pertanyaan yang pada prinsipnya tidak perlu dijawab. Namun demikian, dalam salah satu surat di Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberitakan kita agar bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu ayat dijelaskan begini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tafsiran ayat ini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suyuti dari pandangan Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan rahmat ini ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini sebagai rahmat kepada kita semua, maka sangat pantas dan tidak perlu dipertanyakan ketika kita sebagai umatnya itu bersyukur kepada Allah atas kelahiran baginda Rasulullah. Dan juga di peringatan Maulid Nabi ini ada hal yang sangat mencolok sekali. Apa itu? Mendorong masyarakat untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya saya sering ditanyakan oleh beberapa teman-teman terkait dengan peringatan Maulid Nabi yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun ini ya. Mereka menanyakan tentang dalil-dalil sharih, baik hadis maupun Al-Quran. Saya tanya balik kepada mereka, kalian ini tahu hadis sahih dari mana? Mereka ini kan begini, ketika saya jawab bahwa yang melegalitas perayaan Maulid Nabi ini adalah ulama ini berdasarkan hadis ini, mereka tidak terima. Karena alasan mereka kaku sekali sebetulnya. Ya hadisnya tidak sahih. Mereka ini tidak sadar kalau mereka itu tahu hadis sahih juga dari para ulama. Saya yakin mereka tidak bisa untuk mentarjih langsung ketika ada satu hadis ditarjih, dinilai sendiri bahwa hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan, tidak tahu. Justru mereka tahu bahwa itu hadis sahih ya dari karya ulama-ulama itu. Oleh karena itu menurut saya dalil yang sangat pas dijadikan landasan di peringatan Maulid Nabi ini, di samping ayat tadi juga ada istilah qiyas. Qiyas ini ketika Rasulullah datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa itu, kata Rasulullah, saya lebih berhak untuk berpuasa, kan seperti itu. Ini merupakan kiasan bahwa peringatan Maulid Nabi ini oleh ulama disimpulkan bahwa ini adalah perbuatan yang sangat baik yang harus dilestarikan oleh kita semua. Maka menurut saya kalau kita mau jujur, mau adil kepada pikiran dan hati kita sendiri, mestinya tidak perlu untuk menyaksikan terhadap peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Apalagi sampai kita ini ditanyakan dalil sahih dari Al-Qur'annya. Ini kata Sayyid Muhammad, orang yang bertanya tentang dalil peringatan Maulid Nabi sama halnya mereka bertanya bagaimana hukumnya bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah. Ini harus kiki oleh mereka gitu loh. Bahwa pada prinsipnya peringatan Maulid Nabi ini tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Bahkan muridnya ulama-ulama yang diklaim sebagai orang anti maulid ini justru sekarang sudah mulai moderat. Mereka berkesimpulan bahwa Maulid Nabi ini wasilah untuk mengantarkan kita mahabbah kepada Rasulullah. Justru di dalamnya ini kan tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Terkadang ada pembacaan Al-Quran, terkadang ada pembacaan selawat. Mana ya yang tidak diperbolehkan? Maka menurut saya sangat jelas sekali bahwa dalil yang melatar belakangi peringatan Maulid Nabi ini sangat jelas, baik dari sisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga beberapa pandangan-pandangan ulama
yang melegitimasi atas perayaan Maulid Nabi itu sendiri? Mungkin kalau di perayaan Maulid sendiri, apa sih tujuan orang-orang itu merayakan Maulid Nabi, atau tujuan orang terdahulu melakukan perayaan Maulid Nabi ini? Sebetulnya begini, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, ada cerita yang sangat menarik di mana pada salah satu kurun ya, ada seorang raja, ada seorang pemuda. Ini pemuda tersebut sangat brei, apa brei itu ya, sangat senang menunggangi kuda. Nah, suatu ketika kudanya ini lepas dari kendali. Di suatu tempat menabrak anaknya si raja. Ya karena pemuda tadi itu mungkin lupa dalam mengendalikan kudanya itu, akhirnya lepas menabrak anaknya raja. Ya sontak saja karena anaknya raja yang ditabrak, yang disakiti, raja ini langsung menangkap si pemuda itu. Si pemuda tersebut bergumam dalam hatinya, ya Allah, kalau saya dibebaskan oleh raja ini, maka saya akan merayakan peringatan Maulid Nabi dengan penuh kebahagiaan, akan dibesarkan, akan dirayakan sedemikian rupa. Suatu ketika raja ini bertanya, pemuda, saya tidak jadi untuk menghukum sampean, tapi sebelum sampean bebas, saya ingin bertanya, doa apa yang dipanjatkan kepada Allah sehingga saya tidak jadi untuk menghukumnya? Apa jawaban pemuda tadi? Raja, saya dalam hati punya niatan, punya nadar, kalau saya bebas dari hukuman panjenengan, maka saya akan merayakan Maulid Nabi dengan besar, dengan sangat gembira sekali. Tanpa basa-basi si raja ini mengambil uangnya, mengambil hartanya, dikasihkan. Ini buat perayaan Maulid Nabi. Nah, tujuan dari peringatan Maulid Nabi ini adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu, di samping bersyukur atas kehadiran, atas kelahiran baginda Rasulullah, tujuan yang paling mencolok menjalin silaturahim antara tangga satu dengan tangga yang lain. Ini kan ada silaturahim. Silaturahim ini tidak ada yang membantah bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik sekali. Walaupun bukan acara maulid, silaturahim sangat baik sekali. Di samping itu juga ekspresi umat Nabi Muhammad atas kelahiran gustinya. Jadi ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberi penunjuk jalan yang sangat fenomenal sekali sehingga kita bisa beriman kepada Allah, dan tentunya kita berharap kelak kita akan mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada yang tadi mengenai dalil atau hadisnya itu. Nah, bagaimana jika masyarakat itu kurang peka ya? Kurang peka. Karena ya memang harus diakui akhir-akhir ini ya, sebetulnya perbedaan ini sejak dulu sudah ada, Mbak ya. Sudah ada bahwa orang yang mau dan yang tidak mau sudah ada ya. Jangankan hal-hal yang masih khilafiyah, hal-hal yang pasti itu masih ada ya, ada yang tidak mau kan gitu. Ya buktinya kita disuruh puasa, ada saja orang yang tidak puasa kan begitu. Jadi perayaan Maulid Nabi ini bagi yang tidak sepaham dengan perayaan Maulid Nabi, ya monggo saja, tidak apa-apa. Asal jangan menjelek-jelekan orang yang merayakan Maulid Nabi. Begitu juga orang yang merayakan Maulid Nabi. Jangan sampai menjelekkan orang yang tidak bermaulid Nabi. Karena bagaimanapun juga kesatuan dan persatuan ukhuwah kita ini lebih penting daripada segalanya. Dan saya ini yang sangat kita herankan adalah ketika mereka menuntut kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mengapa kita harus mengikuti?
Ini adalah jebakan kepada kita sebetulnya. Mereka mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis, sementara mereka sebetulnya ini taklid tanpa terasa. Sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa mereka kalau bukan hadis sahih tidak mau. Saya tanya kepada mereka, panjenengan ini tahu bahwa hadis tersebut sahih dari mana? Ini kan perlu dijawab juga. Kalau panjenengan tahu hadis sahih ini dari ulama, kenapa panjenengan tidak mau terhadap pendapat ulama? Tentang Maulid Nabi ini misalnya, ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa ini sangat dianjurkan. Saya dalam kitab ini Mausu'ah Yusufiyah ada pandangan Ibnu Hajar Al-Hitami. Walhasil annal bid'atal hasanah muttafaqun ala nudbiha wa amalul maulid wajtima'un nas lahu kadzalik ay bid'atun hasanah. Mereka ini tidak mau sebetulnya kalau ini dikatakan bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah itu, ya bid'ah ya dolalah gitu ya. Padahal ini klasifikasi yang disampaikan oleh para ulama. Seandainya mereka fair, mereka mau adil terhadap intelektualnya, mereka juga akan mengakui bahwa perayaan Maulid Nabi ini merupakan perayaan yang sangat bagus sekali, perayaan yang sangat memang menunjukkan hal-hal yang sangat baik sekali. Banyak. Makanya saya sengaja bawa kitab pada hari ini, pada sore ini membawa kitab. Seandainya mereka bertanya tentang dalil-dalilnya, saya sudah siapkan. Ini ada kitab Mausu'ah Yusufiyah. Kalau ada yang komplain tentang perayaan Maulid Nabi, ini bisa nanti dibaca ini. Syukur-syukur kalau dibaca sampai selesai nanti, biar paham prinsip-prinsip dalam perayaan Maulid Nabi tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang menarik lagi masalah perayaan Maulid Nabi ini, yakni di mana kita merayakan Maulid Nabi itu juga ada mahalul qiyamnya. Nah, pendapat sampean bagaimana mengenai mahalul qiyam ini? Tentang berdiri ketika pembacaan Syaraful Anam, ya Nabi salam alaika itu ya. Itu pada prinsipnya itu hal yang sangat baik sekali, walaupun bukan hal yang wajib sebetulnya ya. Saya mengutip ini dalam keterangan dalam kitab ini, wa innal qiyama fil maulid laisa sunnatan wala wajiban wa innama hiya harakatun jarat adatun nasbiha wastahsana dzalika man istahsanahu min ahlil ilmi. Tetapi walaupun bukan hal yang wajib, bukan hal yang sunnah, itu merupakan perbuatan yang sangat baik sekali, bahwa kita membaca madah, membaca selawat kepada Rasulullah sambil berdiri, karena sangat banyak cerita tentang fenomena yang terjadi ketika qiyam bi Maulidin Nabi ini. Saya ingat ceritanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ketika diundang oleh ulama Yaman, Ibnu Hajar ini kan orangnya mengkritisi terhadap qiyam bi Maulidin Nabi ini. Tetapi ketika Ibnu Hajar diundang oleh ulama-ulama Yaman, sesampai di Yaman, ulama-ulama di sana juga membacakan ini ya, berdiri semua. Ibnu Hajar juga ikut berdiri. Padahal beliau ini sangat ya dibilang anti tentang al-qiyam bi Maulidin Nabi ini. Sama ulama-ulama Yaman ditanyakan, Ibnu Hajar, kenapa panjenengan kok berdiri? Katanya tidak boleh. Bagaimana saya tidak berdiri? Rasulullah hadir di hadapan saya. Ini walaupun cerita ini walaupun tidak bisa dibuat hujjah, tapi pesan kepada kita bahwa menghormati orang yang sangat luar biasa itu sangat dianjurkan. Wong kita aja ada kiai lewat kita berdiri gitu ya. Ya, ini menunjukkan penghormatan. Tentang cerita Rasulullah hadir atau tidaknya, ini kan selalu dibantah oleh kelompok-kelompok yang memang tidak sepaham dengan konteks ini. Oleh karena itu, al-qiyam bi Maulidin Nabi ini merupakan amaliyah yang sangat bagus sekali untuk selalu dilestarikan. Walaupun pada prinsipnya secara hukum ini menurut
di kitab ini bukan perbuatan yang wajib, juga bukan perbuatan yang sunnah, tapi oleh para ahli ilmu ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat baik sekali. Tetapi membaca selawatnya tetap ini mendapat pahala. Baik, sebenarnya kalau permasalahan perayaan Maulid Nabi ini sudah banyak pastinya ulama-ulama beliau menjelaskan di YouTube, semuanya sudah ada. Nah, tapi banyak masyarakat yang berbeda pandangan. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan tersebut? Ya makanya kembali ke depan yang tadi itu, yang mau untuk bermaulid silahkan. Yang tidak mau ya sudah, jangan mengejek yang tidak yang bermaulid. Permasalahannya adalah begini, ada orang yang bermaulid dikuliti habis-habisan. Ini pekerjaan yang sangat tidak baik, tidak berdasar. Ini yang tidak baik ya ini. Seandainya mereka saling menghormati kepada kita, kita juga menghormati kepada mereka. Kita tidak pernah kok mengatakan mereka ini dengan hal-hal yang sangat kejam, tidak. Justru mereka yang menyatakan kita kejam. Contoh ya, ini di luar konteks sebetulnya. Kita melakukan haul setiap tahun, ini dikritik habis-habisan. Mereka menanyakan dalil, kita berikan dalil, kita ajak diskusi gitu loh. Maka saling menghormati sangat penting sekali. Mereka itu kalau kepepet biasanya mengajak, ini ayo kita harus persatuan, lupakan perbedaan. Tetapi mereka juga membuat gara-gara. Setiap ada momentum, mesti ini ada letupan. Setiap kali ada maulid, mesti ada letupan. Ini bid'ah, ini tidak ada di zaman Rasulullah. Ini tidak tidak dikerjakan oleh para sahabat. Secara nas ini Rasulullah memang tidak merintahkan misalnya, tetapi secara pandangan ulama, secara ghirah, ini ada perbuatan-perbuatan yang memang selaras dengan perayaan Maulid Nabi ini. Iya, mohon atanya perintah dirikan rayakan Maulid Nabi ya sampai kiamat tidak ada nih Al-Qur'an. Tapi secara kontekstual itu sangat banyak sekali, karena bagaimanapun juga perayaan Maulid Nabi ini merupakan gerakan hati kita dalam mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang berupa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira yang ngotot bahwa ini tidak boleh, berhentilah sejak detik ini. Berhenti untuk saling debat, saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Kita tutup, calling down lah. Tidak perlu kita saling menyakiti hanya gara-gara perayaan Maulid Nabi. Yang tidak sepaham dengan perayaan Maulid Nabi, ya monggo, tidak usah merayakan. Yang merayakan, ya monggo, mari kita rayakan bersama dengan tanpa menjelekkan orang yang tidak mau merayakan. Ini adalah poin pokok kita pada diskusi ini. Ini karena begini ya, kita ini sangat sedih sekali ketika di sosmed, di Facebook, di Instagram, ini saling tuding antara satu dengan yang lain. Maka saya berharap kepada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, untuk menghentikan perdebatan, saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lain. Ayo, persatuan ini lebih penting daripada hal-hal yang khilafiyah. Baik, mungkin yang terakhir sampean bisa memberikan pesan dan kesan kepada pemirsa Nusa TV tentunya mengenai pembahasan kita kali ini. Ya, pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk melestarikan perayaan Maulid Nabi ini dengan penuh hikmat, dengan penuh khusyuk, dengan penuh hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita berbeda dengan yang lain justru kita membenci
yang lain tersebut. Artinya yang suka atau yang sepaham dengan perayaan Maulid Nabi ini, mari kita lestarikan dan jadikan ini sebagai momentum untuk menambah mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan kita semua nanti akan mendapat syafaatnya di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan bagi yang tidak sepaham, ya tidak apa-apa, asal jangan sampai menuding bahwa perbuatan Maulid Nabi ini adalah perbuatan yang tidak berlandaskan syariat, tidak berlandaskan pandangan-pandangan dari ulama-ulama yang otoritasnya sampai detik ini diakui oleh umat Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada kali ini mengenai perayaan Maulid Nabi. Dan juga mungkin tidak perlu saya simpulkan karena saya yakin kita semua mempunyai kesimpulan masing-masing, seperti itu, Pak, ya. Yang penting saya dan sampean sehat. Ya. Dan juga pemirsa. Lebih-lebih awak kameramen ini sehat walafiat, ya. Barokah Maulid Nabi. Amin. Dan mungkin sebelum kita tutup acara kali ini, mungkin ada sedikit closing statement mengenai pembahasan kali ini. Ya, perayaan Maulid Nabi ini adalah perayaan yang sangat baik dan diapresiasi oleh syariat. Di dalamnya ada lantunan Al-Quran, ada pembacaan sholawat, ada mau'idhah yang tentunya itu adalah amalan yang sangat baik yang tidak bisa dilarang dari segi apapun, apalagi dikatakan bid'ah dolalah. Dan yang kedua, bahwa perayaan Maulid Nabi ini harus kita lestarikan dan dijadikan sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup segitu. Baik, alhamdulillah sangat menarik sekali pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita sudah menyempatkan untuk memberikan pengarahan kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penonton Nusya TV tentunya dimanapun berada, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Dan tak lupa, jangan lupa selalu dukung channel Nusya TV tentunya dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe channel Nusya TV. Cukup sekian, saya Kifatul Azkia undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.